Apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengarkan kata becak? Apakah sepeda roda 3 dengan gerobak penumpang yang dilengkapi dengan kursi? Atau motor yang dimodifikasi dengan bentuk serupa? Ya, tidak salah, karena seperti itulah becak yang kita kenal. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah becak istimewa dari Jepang, atau yang lebih dikenal dengan Jinrikisha. Becak generasi pertama, becak yang sebenarnya. Kendaraan utama jauh sebelum kendaraan dengan tenaga mesin marak digunakan seperti sekarang. Jinrikisha kembali dilirik setelah maraknya video-video yang memperlihatkan gadis-gadis cantik, imut-imut, menarik becak tersebut dengan gagah dan ramah. Sebuah pemandangan yang tidak biasa untuk mereka di luar Jepang. Sebelum lanjut ke pembahasannya, mari kita putar intronya sebentar. Jepang, negara dengan transportasi umum yang mumpuni dan selalu tepat waktu, juga terkenal memproduksi banyak kendaraan canggih dan mengekspornya ke berbagai negara. Uniknya, sampai saat ini pun mereka masih mengoperasikan becak di negaranya. Menariknya lagi, becak yang digunakan adalah Jinrikisha, di mana jika dibandingkan dengan becak lainnya seperti becak bertenaga mesin, elektrik, ataupun sepeda, jelas bahwa Jinrikisha adalah tipe paling menguras tenaga untuk sekedar dikendarai. Bahkan kayaknya lebih enak lari sendiri aja deh daripada bawa gerobak besar di belakang. Meski begitu, jangan salah, di masa lalu becak ini nyatanya sangatlah berjasa dalam menggerakkan ekonomi di banyak negara, terutama Asia. Menjadi transportasi sehari-hari, dan penemuannya juga merupakan loncatan besar dalam sejarah transportasi. Ya lumayan lah ya, dari tandu ke becak. Itu perbedaan yang cukup signifikan kala itu. Entah dari kestabilan, kenyamanan penumpang, kecepatan, penggunaan tenaga, biaya, dan lainnya, Jinrikisha jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan tandu. Jinrikisha pertama kali digunakan antara tahun 1868 atau 1869 pada era Meiji ke Taisho. Beberapa tahun setelah kemunculannya, becak dengan tenaga manusia ini menjadi populer di kalangan masyarakat, menggantikan tandu. Seketika 10.000 tandu yang sebelumnya ada di kota Tokyo menghilang pada tahun 1872. Sementara jumlah Jinrikisha meningkat menjadi 40.000. Menjadikannya sebagai transportasi umum utama di Jepang. Saking populernya becak dua roda ini kala itu, jumlahnya bahkan mencapai lebih dari 200.000 unit di seluruh Jepang pada akhir abad ke-19. Tak berhenti sampai di situ. Di pertengahan tahun 1870-an, kereta ini mulai diekspor di berbagai negara Asia, mulai dari Asia Tenggara, Cina, hingga India dengan versi yang lebih baru, dengan tambahan atap untuk melindungi penumpang dari cuaca yang tidak bersahabat, tampilan yang lebih mewah, dan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan Jepang yang terus aktif mengekspor becak andalannya itu, Jinrikisha pun muncul di berbagai kota besar di Asia Tenggara. Ternyata Jepang dari dulu ya handal soal ekspor mengekspor produknya. Dalam banyak kasus, menarik becak Jinrikisha adalah pekerjaan pertama yang paling banyak dipilih bagi petani yang bermigrasi ke kota-kota besar. Alasan lainnya kenapa becak Jepang ini juga jadi pilihan transportasi yang paling banyak digandrungi masyarakat pada abad ke-19, karena biaya manusia kala itu lebih murah daripada kuda. Sampai-sampai masyarakat yang tergolong kaya bisa memiliki penarik becak pribadi yang bisa menempuh jarak 30 hingga 50 km setiap harinya.
Di Cina, ia dikenal sebagai Huang Baoche, kendaraan sewaan. Jinrikisha buatan Jepang menyebar secara eksplosif ke seluruh negeri. Selain itu, pabrik untuk memproduksi jinrikisha dalam negeri tirai bambu tersebut dibangun di banyak tempat di seluruh Cina. Saking populernya jinrikisha di negeri tirai bambu tersebut, dikatakan bahwa ada lebih dari 100 pabrik becak jinrikisha dengan berbagai ukuran di Shanghai. Becak Jepang ini juga dikabarkan sampai masuk ke Indonesia. Walau tidak jelas kapan jinrikisha mulai masuk ke tanah air, namun diperkirakan jinrikisha dibawa oleh pedagang Cina pada tahun 1940-an dan sudah dipakai sebagai kendaraan umum dengan nama becak. Penemu jinrikisha sebenarnya masih menjadi sebuah perdebatan, karena ada banyak teori tentang siapa sebenarnya penemu becak legend ini. Teori pertama menjelaskan bahwa Albert Tolman merupakan orang yang bertanggung jawab, seorang pandai besi asal Amerika Serikat. Dikatakan bahwa dirinya menemukan transportasi ini untuk kegiatan misionaris di Worcester, Massachusetts pada tahun 1848. Sementara teori kedua menjelaskan jika Jonathan Scobie yang menemukan atau menciptakan kendaraan ini, seorang pendeta dan misionaris keturunan Amerika yang pergi ke Jepang. Penemuannya diketahui ada pada tahun 1869, di mana dia menggunakannya untuk membawa istrinya yang cacat, menyusuri jalan dengan menariknya seorang diri menuju Yokohama. Teori ketiga lain lagi ceritanya. Di New Jersey Burlington Country Historical Society mengklaim bahwa kendaraan ini ditemukan pada tahun 1867 oleh pembuat kereta bernama James Bridge dan memamerkan becak Bridge di museumnya. Namun, teori yang dianggap paling dapat diterima secara luas mengatakan bahwa becak ini ditemukan di Tokyo, Jepang dan oleh orang Jepang, mencantumkan 3 nama penemu, yaitu Yosuke Izumi, Kosuke Takayama, dan Takujiro Suzuki. Baru pada tahun 1870, prefektur Tokyo memberikan izin untuk menjual kendaraan ini dengan catatan tidak boleh memiliki tampilan yang mencolok. Zaman dulu, ongkos jinrikisha sekitar 2 hingga 3 dolar untuk sekali perjalanan. Tapi di masa sekarang, kalau ngasih 2 dolar ke tukang becak Jepang kayaknya bakal kena keplak doang deh. Karena menurut informasi yang ada, tarif minimal untuk sekali perjalanan kisaran 1.000 atau 2.000 yen per orang selama 10 menit. Itu belum dikenakan biaya tambahan seperti jika Anda menaiki lebih dari 1 orang, atau memiliki bobot terlalu berat sampai bikin yang narik pengen berak, atau Anda menempuh perjalanan di atas 10 menit. Ya malahan kalau lihat video saudara-saudara kita yang ada di Asakusa Jepang, bayarnya lebih mahal sih. Lokasi dan paket atau plan yang dipilih juga berpengaruh pada ongkos becak. Kenapa semahal itu? Bahkan lebih murah naik transportasi umum yang dapat menempuh jarak lebih jauh. Ya, jawabannya karena becak Jepang cantik ini. Tujuannya memang bukan untuk transportasi umum lagi seperti zaman dulu, tapi fokus untuk tur jalan-jalan santai di tempat wisata. Apalagi jika mengingat penumpang yang ia bawa juga tidak sedikit, diantaranya merupakan turis asing yang memang ingin liburan, merasakan pengalaman baru yang tidak ada di tempat asal mereka. Selain dapat merasakan sensasi layaknya bangsawan di zaman dulu dan mencuri perhatian orang di jalan.
Dengan harga segitu, Anda juga akan mendapatkan fasilitas berupa penjelasan mengenai tempat-tempat yang dilalui oleh Jin Rikisha, sejarah di sana, tempat membeli oleh-oleh, dan rekomendasi tempat favorit dari sebuah kota selama perjalanan. Bisa dikatakan bahwa para penarik Jin Rikisha yang cantik-cantik dan ganteng ini tidak hanya bertugas sebagai kang becak biasa, tapi juga pemandu wisata. Jadi jangan ragu untuk bertanya jika Anda menjadi penumpang Jin Rikisha. Tapi jangan kebanyakan nanya juga sambil suruh mas-mas atau mbak-mbaknya ngebut. Bisa-bisa pingsan anak orang karena ngos-ngosan ladenin elu. Seunik dan seelegan apapun becak Jepang ini, ia tetaplah kendaraan dengan tenaga manusia. Jadi dalam kondisi tertentu, sebuah becak bisa saja ditarik secara bergantian oleh dua orang, atau yang satunya sekadar memantau buat jaga-jaga. Seperti jika saat mereka mendapatkan penumpang lebih dari satu orang dengan jarak tempuh yang lumayan. Ya wajar, namanya aja Jin Rikisha, yang jika diartikan Jin berarti manusia, Riki berarti kekuatan atau tenaga, dan Sha berarti kendaraan. Jadi secara garis besar, Jin Rikisha diartikan sebagai kendaraan bertenaga manusia. Di bawah undang-undang lalu lintas Jepang, kendaraan ini termasuk dalam kategori ringan. Namun bukan berarti ia bisa serta-merta masuk menggunakan jalur sepeda atau trotoar di mana rambu-rambu mengizinkan sepeda, karena ia memang bukan sepeda tapi becak, tapi bukan juga becak biasa. Selain itu, Jin Rikisha juga tidak boleh ditarik oleh sembarangan orang. Seperti layaknya kebanyakan kendaraan, diperlukan otoritas dan lisensi untuk mengoperasikan becak super ini. Jadi nggak bisa asal ditarik doang kayak gerobak bakso. Kini, Jin Rikisha bukan lagi bagian dari kendaraan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Keberadaannya hanya dianggap sebagai wahana wisata dan sesekali digunakan dalam sebuah festival saja. Popularitasnya mulai menurun sejak tahun 1926 dengan munculnya bentuk transportasi yang lebih baik seperti mobil dan kereta api. Sebenarnya Jin Rikisha sempat kembali ramai digunakan hanya untuk sementara setelah Perang Dunia Kedua, ketika kendaraan bertenaga mesin dan bahan bakar langka. Namun perkembangan zaman yang pesat membuat kendaraan ini mau tak mau harus ditinggalkan. Ditambah lagi, kala itu para elit di perkotaan mulai menganggap jika becak yang ditarik dengan tangan merupakan hal yang memalukan dan tak enak dipandang bagi mereka yang sedang memodernisasi dunia pasca perang. Penggunaannya dilarang secara luas karena becak ini dianggap simbolis bukan dari modernitas. Begitu juga dengan Cina, India, dan negara di bagian Asia lainnya yang telah melarang penggunaannya. Di era sekarang, Jin Rikisha hanya diproduksi untuk tamasya dan pajangan museum. Jadi jika ingin melihat becak legend ini, kamu harus mengunjungi lokasi tertentu, seperti di jalan-jalan tempat wisata atau tempat ia disimpan di Museum Transportasi Jepang. Ya, jangankan becak Jepang, kendaraan tradisional lainnya seperti becak generasi penerusnya yang udah dimodifikasi dengan gabungan sepeda, kuda, atau mesin saja, sekarang udah jarang bisa kita temui di jalan-jalan. Jin Rikisha memang tidak lagi menjadi pilihan di antara banyaknya kendaraan di zaman ini. Namun, keberadaannya di masa lalu juga sangat berjasa bagi umat manusia dan menjadi bagian dari kemajuan teknologi kendaraan yang terus berkembang dengan pesat. Ibu dari segala becak,
Jin Rikisha. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya Mo. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.